Halo semuanya, selamat datang di Patokan, podcast alumni tentang kompetensi karir dan pekerjaan. Perkenalkan saya Joshua, host pada sesi kali ini. Dan di sesi kali ini kita kedatangan tamu senior saya nih yang luar biasa. Sekarang udah jadi miliuner properti mungkin di Indonesia. Ya, Kak Lingga, selamat datang, Pak. Bro. Selamat pagi juga buat Sem- Bro Joshua. Iya, lumayan ya. Ini kita teman sedivisi tapi Siap. aduh gimana nih. Anyway, eh, sekarang boleh diterangin mungkin kerjaannya ngapain kali nggak? What do you do? Terus habis itu kalau bikin bisnis kan, bikin bisnis properti ngapain dan sebagainya. Ya jadi kesibukan saat ini kita fokus di bidang properti ya. Jadi kita ngembangin bisnis properti dari hulu ke hilir, end to end. Jadi kita mulai dari pembangunan rumah, investasi, terus kemudian jual beli ke konsumen sampai bagaimana menjaga retensi konsumen itu supaya puas ya sama pelayanan yang kita berikan. Jadi sampai komplain-komplain dan sampai bagaimana manajemen lingkungan after sales-nya ya setelah kita lakukan jual beli. Jadi begitu Bro Joshua, dari mulai hulu ke hilir kita lakukan dengan ekosistem yang sedang kami bangun saat ini. Dengan brand di bawah nama Property, di bawahnya juga ada beberapa brand anak usaha yang kita miliki untuk melengkapi ekosistem yang sedang dibangun. Oke. Gitu. Itu kerjaan setelah lulus langsung bikin properti ini atau mungkin bisa ceritain journey-nya dulu? Jadi sebelum ini ngapain abis lulus sampai akhirnya end up memutuskan bikin properti itu gimana ya? Ya, jadi sebenarnya pekerjaannya bukan setelah lulus. Jadi kalau bisa dibilang setelah lulus itu saya worker, Pak. Jadi bekerja begitu ya. Jadi kadang entrepreneurship itu dari pengalaman, dari diskusi, dari sharing. Nah, properti itu baru dimulai secara de facto ya itu 2018, awal 2018. Jadi 5 tahun inilah ya. Jadi kalau pertama kali lulus saya kerja gitu kan. Kerja di dulu ya kerjanya macam-macam gitu. Pernah di Kementerian Perekonomian. Kebetulan dulu moratorium ASN jadi staf ahli dulu gitu. Oke, siap. Ya, biasalah ya. Kalau di Indonesia kan PNS mungkin menjadi primadona gitu. Cuma waktu itu saya memutuskan untuk ya coba akhirnya pindah ke beberapa perusahaan swasta sampai ngelola fund kecil-kecilan juga gitu. Jadi di bidang properti. Jadi mulai usaha itu ya ikut juga lomba-lomba wirausaha. Jadi semua itu ya agregator ya gitu. Joshua. Jadi agregator dari apa pengalaman yang udah kita lakukan, baru kita move ke entrepreneurship. Jadi mateng lah kalau bisa dibilang untuk memulai, karena dunia entrepreneurship itu menurut saya bukan dunia yang mudah gitu. Betul, setuju. Dunia yang sangat dan bukan buat semua orang. Ya itu sih. Betul. Jadi harus siap mental begitu. Betul. Berapa tahun kerja sebelum jadi entrepreneur? Kira-kira 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun lah ya tadi ngerjain baru tadi. Transisi baru benar-benar terjun di dunia entrepreneurship full. Iya, tadi sempat mention kan ya itu susah, bukan buat semua orang gitu. Betul. Tapi yang bikin paling nggak tertantang nih, Bro Lingga tertantang sampai akhirnya mutusin gitu. Iya, kayaknya harus banget nih gue kerjain gitu. Iya. Jadi sebenarnya satu sisi dari diri dalam diri juga kayak ya ini tantangan ya, butuh. Waktu itu sebenarnya awal-awal mulai itu ketika sebelum ya, entrepreneurship memang saya udah pingin nih ngubah nasib di bidang usaha gitu. Jadi waktu itu tuh kayak nggak ada pilihan plan B gitu. Ketika mutusin masuk entrepreneurship dengan segala sesuatu yang udah ditinggalin kerja, dan waktu itu tabungan ya sempat mantap ya. Mantap tuh makan tabungan ya. Jadi pas dunia, nah itu cuman waktu itu saya bilang sama istri gitu kan, ini saya mau berjuang gitu masuk ke dunia entrepreneurship ya. Waktu itu sempat ya kalau kenapa ya akan mulai lagi ke dunia karir gitu. Tapi alhamdulillahnya lancar gitu, Bro. Jadi sampai sejauh ini gitu ya 5 tahun gitu kan. Waktu itu ada pandemi dan sebagainya ya jalannya karena mungkin buah dari sebelum masuk entrepreneurship dengan pergaulan gitu ya, dengan bos-bos terdahulu gitu saya jaga baik lah gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya masih bisa ya kan, istilahnya kan kalau kita dunia entrepreneurship itu kan amanah ya. Jadi kalau misalkan lu punya sedikit maaf ya kayak noda hitam gitu, mungkin orang akan cerita janganlah nggak percaya sama dia gitu. Ntar lu ditipu gitu lah. Iya.
Jadi ya itu dijaga, dan sejauh ini ya supporting system di pertama itu ya orang-orang terdekat itu. Iya. Itu sih. Tapi Jadi kan maksudnya kayak entrepreneurship tuh kan kayak ya, I mean bidang usaha kan banyak ya. Dan ya, rata-rata, I ya, mean, ya, gue sebagai investor kan ya, gue ngelihat orang-orang kalau entrepreneur biasanya ya e-commerce gitu kan, ya jual barang, sekarang lagi ini brand kan ya, D2C gitu kan, ya kopi kenangan lah, yap, whatever. yap. Relatively tanda kutip nggak bilang gampang juga, tapi lebih gampang gitu loh. Tanda kutip lebih gampang daripada industri properti. Industri properti kan susah, Pak. Ya. Maksudnya kayak, dan maksudnya apa ya, ibaratnya biasanya nih kalau nggak punya modal gede gitu, itu impossible gitu buat masuk dan agak sulit ditaklukkan gitu kan, karena pemain incumbent-nya kuat-kuat. Betul. Gitu tuh, maksudnya akhirnya kenapa pilihnya yang susah, Pak? Padahal kan kalau mau jadi entrepreneur pilihan yang lain gitu, industri yang lain yang tanda kutip lebih gampang gitu kan banyak. Jadi, nah ini menarik nih. Jadi sebelum mulai properti itu kan udah coba macam-macam, Bro. Iya. Jadi, nah di dunia kerja itu sempat ngelola fund untuk ngelola properti gitu. Jadi ngebangun perumahan. Jadi fund itu isinya orang-orang tua lah, pensiunan-pensiunan ya, private fund gitu kan. Jadi kita beli tanah terus jual beli. Nah, di situ ya sebelum bisnis properti ya macam-macam. Jadi yang saya lihat bisnis properti itu bisnis yang benar-benar membutuhkan semua ilmu. Ini nggak bisa tuh kita hanya jago jualan aja gitu atau jago. Nah, ini tergantung segmen mana yang mau diambil. Jadi properti itu kan luas ya. Betul. Atau mau jual beli sebagai agen, sebagai pengembang, sebagai kontraktor gitu kan, atau sebagai macam-macam atau platform gitu. Nah, yang kita lihat backlog itu gede banget, Bro. Kalau lihat ini, jadi ini kan masalah pokok ya di Republik ini ya gitu. Dan yang gue lihat, nah ketika masalah pokok ini terjadi, kenapa? Nah, salah satunya tadi gitu. Jadi pemain-pemain ini banyak status quo dan rata-rata delivery value ke konsumen yang benar-benar membutuhkan nih ada gap gitu. Nah, yang gue lihat gede banget gitu pasarnya, terus tantangannya gede, tapi pemain-pemain yang tadi, bener kata Bro Joshua bilang, yang main ke sini ya jarang banget gitu. Nah, jadi pengalaman-pengalamannya udah ada tadi gitu. Ya gue rangkum lah. Jadi betul modal gede, tapi dengan teknologi digital saat ini itu bisa jadi modalnya tidak terlalu besar. Jadi gimana? Reputasi yang contoh gini ya. Jadi reputasi yang udah kita bangun dari yang end to end. Kenapa end to end tadi? Karena ekosistem ini akan membuat murah ya. Apa yang kita lakuin gitu di lapangan. Misal gini. Sekarang posisi kami saat ini ya. Jadi orang datang nih dikasih tanah. Investment itu udah dari publik. Jadi tanah dikasih dalam artian dikasih itu bukan langsung dibeli. Jadi kerjasama. Kerjasama, laku, baru dibayar per kafling. Dan kita nggak balik nama. Kita PPJB gitu. Ini teknis ya, PPJB ke pemilik dan sama-sama ngamanin. Pemilik aman, kita aman, konsumen aman, perbankan aman. Jadi kalau ada jual beli, pemilik datang, perbankan datang, misalnya perbankan pengajuan pembiayaannya gitu kan. Nah, investment bisa dari pemilik tanah itu sendiri atau bisa jadi dari publik melalui platform investment yang kita miliki gitu. Jadi istilahnya udah saling terkait gitu. Jadi pemilik tanah nih kalau di tengah kota Joshua, jadi yang kita lihat di Jabodetabek aja itu rata-rata it's time to harvest, karena kalau jual beli tanpa ada value added lebih nggak liquid gitu. Tanah misalnya kita katakanlah 1 juta sampai 4 juta harganya, dijual beli terus dia berharap tanah itu jadi 10 juta, jadi 20 juta kan lama, nggak liquid. Jadi kalau mau investasi mungkin di kota-kota kecil gitu kan, yang harga tanahnya mungkin 50.000 jadi 100.000 masih cepat. Nah di kota-kota besar itu adalah panen ya. Dan biasanya invest juga bukan orang yang butuh rumah ya. Betul. Ya, itu ya basically properti kedua, properti ketiga ya. gitu kan. Tapi kita pinginnya yang beli pertama itu, yang banyak beli ke kita tuh end user. Nah kenapa? Karena sekarang kan konsep-konsep ya tanah itu misalnya 40 meter di Jakarta bahkan 30 meter. Tapi lantainya 3,5 lantai gitu. Terus di Depok, di Bekasi itu kita punya tanah 60, tanah 70. Beda sama orang tua dulu pandangannya. Dulu kan rumah harus luas, ada halaman, ada ruang tamu. Tapi sekarang dengan adanya digital, orang mungkin udah jarang kali nongkrong di rumah, yuk ke kafe gitu, yuk kemana gitu. Jadi atau Zoom atau apa gitu. Maksudnya kita lihat ya akhirnya nih gue punya rumah lah gitu. Nah itu magic word tuh. Gue punya rumah dulu, tapi yang affordable ya. Misal, kalau kita lihat ya dari pendapatan, dari cicilan mereka. Gitu. Nah itu yang kita lihat problemnya dari mulai investment yang orang banyak mau naruh yang safety di mana. Karena kita collateral base kan. Kemudian yang pemilik tanah yang bisa ngamanin tanahnya gimana gitu. Yang win-win gitu. Pemilik tanah, investor, sama si operator ini.
gitu. Nah, kita lihat ya permasalahan di situ. Nah, karena kalau tanah-tanah besar ya pasti tadi seperti Joshua bilang udah dikuasai oleh para status quo. Tapi kalau tanah-tanah 1.000, 2.000, 3.000, bahkan 5.000 Iya, di bawah hektar di tengah kota kan udah mahal sebetulnya. Tapi kan mereka butuh liquid. Nah, gimana cara kita menawarkan gitu kan? Kayak gitu. menarik. Terus, I mean, ini skill setnya kan teknis banget nih. Yes. Ini belajarnya dari mana dulu pas kuliah I see. belajar gitu? Enggak. Jadi pas masuk dunia karir gitu ya. Ini sharing aja ya buat teman-teman. Jadi saya dulu kalau ikut seseorang tuh ya benar-benar totalitas gitu. Jadi kadang ya ini turun gitu, pengen tahu aja lapangan gitu. Jadi kadang dengan ilmu-ilmu itu ya kita bisa menyerap ya gitu. Di lapangan gimana cara mengatasi misalnya gini. Ya kita konflik tanah gitu ya, misalnya pertanahan gitu. Jadi sebelum kita setnya tuh sebelum kita membeli lahan itu biasa kita datang, kita lihat RT, RW, ormas sekitar. Gimana kita rangkul ya? Gimana kita supaya nggak ada konflik agraria? Gimana nggak ada konflik antara si klaster yang kaya dan si miskin yang di luar komplek? Kita bikin program ekosistem bedah rumah, kurban buat kita. Jadi kita rangkul tuh giving back gitu. Jadi give. Terus nanti mereka balik gitu ke kita. Ya kita proses perizinan, kita proses ini, mereka ngerangkul. Nah, selama ini gapnya terlalu apa ya? Saya lihat terlalu gapnya jauh gitu. Jadi mereka ngelihat kita kayak wah nih wah, eh, wah nih uang banyak. Jadi nggak ini ya, maksudnya apa? Konflik-konflik itu terjadi karena mungkin hal-hal remeh-temeh ya. Jadi kalau udah di kayak gitu sih saya rasa selama ini tim saya bilang turun ke bawah gitu. Coba sentuh hatinya RT, sentuh hatinya RW gitu, izin gitu. Kalau di Bali kita punya aset di Bali di Ubud, itu sampai kepala desa. Bro. Jadi itu sampai kita sentuh. Mungkin kalau ini aneh nih kalian ini. Biasa saya diajak di kafe, di hotel ketemuan. Tapi perkara martabak, Bro. Datang ke rumahnya. Habis maghrib tim kita datang gitu kan. Pak Klean, saya inget banget itu. Dia bawa martabak ngerokok gitu. Ngelawak aja tim-tim konstruksi. Seneng dia. Saya datang. Tim bapak ini lucu-lucu ambil ketawa-tawa. Terakhir dia ngomong gini. Mas, di sini tuh rata-rata investor asing. Jerman, Rusia, dia bilang. Dari Tiongkok udah mulai masuk. Betul. Mau tanah di mana lagi paling nggak saya tunjukin. Dia sampai ngomong kayak gitu saya kaget gitu. Saya bisa tunjukin ini tahan di Pejengkangin kebetulan di Ubud. Saya bilang, taruh dulu Pak pelan-pelan. Saya bilang, ini baru satu, kita juga baru masuk Bali pertama kali. Tapi terima kasih atas sambutan hangatnya Pak. Gitu. Jadi, nah itu yang membuat kita karena gini masalah, ya ini kan tanah itu kan apa properti itu ya di situ gitu bisnisnya kan nggak bisa kemana-mana kan kita kalau ada konflik ya pasti kan nanti brand kita rusak gitu kan terus nanti konsumen juga jadi nggak mau beli gitu jadi ya kita harus mengamankan semua sisi ya itu ilmu jadi dari sisi keuangan kita tadi ya kita amanin semua pihak stakeholdersnya itu harus diamanin belum pemerintah belum perpajakan itu teknis lah itu kita harus mau belajar lah semua atau mau kotor gitu ya itu gitu bro. Oke, tapi mungkin terkait properti sendiri nih, what the company is trying to achieve 1 tahun ke depan dan jangka pendek lah, basically. Sekalian juga jangka panjang gitu. How do you envision itu sebagai leadership-nya ya? Jadi, ya, endgame kita itu adalah ya benar-benar pingin jadi perusahaan properti apa ya, proptech ya. Kalau dibilang proptech nomor 1 di Indonesia ya mungkin ya pingin benar-benar kita ya nomor 1 atau terbesar itu kan gimmick ya bagi kita. Cuman itu doa sebenarnya. Jadi kadang kalau sama tim tuh ke visinya pernah gitu pitching ke investor dulu awal-awal kan. Ngapain lu katanya properti? Gue mau jadi yang terbesar. Wah, lu anggap apa tuh gajah-gajah yang udah ada? Oh enggak gitu pak, namanya visi pak. What do you want to be? Kita harus sebagai leader harus strong kan di situ kan. Mau kemana arahnya kan? Nanti kan tim-tim kita kan, supporter kita kan akan bertindak berdasarkan visi yang diberikan oleh pemimpin. Nah, itu akhirnya ya kita ngasih value, kita ngasih macam-macam lah. Alhamdulillah saat ini kalau kita ngomong end to end ya, kita ini kayaknya dua dunia yang kita gabungin dunia konvensional sama dunia digital. Betul. Karena yang kita lakukan ini kalau misalkan tanah-tanah nggak di pinggir jalan, tanpa digital, tanpa teknologi, susah jualannya. Nah, sementara kita mampu gitu menjual properti-properti yang, mohon maaf ya, tanahnya misalnya 1 mobil, 1 motor gitu. Yang diberikan pemilik lahan itu susah ya tantangannya kan. Tapi kita mampu gitu, sejauh ini ya. Apalagi kita dikasih lahan-lahan yang besar di pinggir jalan gitu. Logikanya kan ke depan kalau secara game ya, kita pingin ya jadi yang ya misalnya ya, salah satu yang top 5 lah di Republik lah. Ini harus jadi perusahaan yang oke karena tadi kalau kita bikin sesuatu yang baru, kota baru itu lama gitu kan. Ya butuh 5 tahun, 10 tahun. Cuman kita kan ada letaknya tengah kota Depok, kota Bekasi, kota Bogor, kabupaten. Kita muter-muter Jabodetabek. Pun ada di luar, kita milih yang benar
proven ya marketnya, Iya. yang udah proven lah. Kita nggak berani kayak di puncak itu kita ada villa di Ubud gitu kan, dan di Garut gitu. Nah itu yang pariwisatanya proven bagi kita, identik ya gitu. Jadi pun itu ya ekspansinya dikit-dikit ke sana gitu. Nanti bikin lagi sistem pengembangan lagi. Yang penting udah ada reputasi, nama baik, ke depan low cost. Ya itu bisnis intinya di situ. Ya di awal memang luar biasa berat. Berat. Ya. Super berat lah kalau bisa dibilang. Ntar ya, mantap ya. Makan tabungan ya. Tapi berapa lama itu tabungan bertahan kan gitu. Tapi kan ya itu makanya your idea jadi appealing gitu kan. Ya. Buat ya terutama ya buat market dan juga Betul. buat investornya. Betul. Sekarang kan. Ada Betul. siapa sih investor? Sorry, Init Six ya. Bang Zaki kan. Ya, ada Bang Zaki, Bang Sindo. Bang Sindo. Dan investor-investor, nah itu tadi saya bilang yang mantan-mantan stakeholders atau bos-bos terdahulu, ya itu naruh uangnya ternyata, Ya. alhamdulillah ya. Bang Zaki, Bang Sindo, former foundernya Bukalapak FYI itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Oke, sekarang sebagai agent of your company dan agent of your industry property ini, menurut lu kenapa bukan menurut tapi kayak what is interesting about the industry yang bikin mungkin anak-anak yang mungkin sekarang masih mahasiswa atau belum aspire untuk mencari pekerjaan tertarik gitu. Kenapa mereka harus masuk di industri ini atau meniti karir lah di industri ini? Itu satu. Dan menurut lu apa sih yang mesti dimilikin, kompetensi apa sih yang mesti dimilikin untuk bisa thriving di industri ini? Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang baru ya, saya jujur tidak menyarankan teman-teman langsung terjun ke dunia bisnis kecuali orang tua atau sanak saudara atau ada jaringan-jaringan yang memang sudah mulai duluan gitu. Jadi, nah itu pengalaman dan saya sering bilang ya, entrepreneurship ya 2M, modal, mental. Ya modal nggak harus duit gitu kan, modal ya teman-teman berkarir, pengalaman, ketemu orang itu modal bagi saya gitu kan. Nah mental, nah ini yang kadang sulit kan, kalau mental kan bicara daya tahan, baperan nggak gitu kalau ditolak orang gitu kan, atau dihina orang, lu masih muda berbisnis properti kayak bener aja gitu kan. Ya kalau kita ketemu pemilik lahan tuh, aduh pahit-pahit lah gitu. Jadi gitu, mereka siap nggak gitu terjun. Nah menurut saya kalau teman-teman yang baru ya, cari pengalaman sebanyak-banyak. Cari, maksudnya jangan terkungkung satu ilmu. Makanya tadi Joshua bilang, kok lu bisa gitu bisnis dari mana asal tadi. Saya jiwanya mau kerja tinggi gitu. Kalau terus turun ya turun gitu. Maksudnya pingin belajar gitu, ketemu A, B, C gitu, dan dari situ ya udah kita kayak agregator. Oh ilmunya gini. Jadi nah ketika kita ngomong ilmu atau ya ilmiah kan nggak bisa dibantah gitu kan. Maksudnya, itu kan udah berdasarkan suatu empirik ya. Kita, oh gini, oh gitu. Jadi jangan langsung ditolak atau yang bener gini gitu. Nah dari situ kita udah bikin semacam hipotesis harus gini harus gitu, itu berdasarkan experience gitu, bukan berdasarkan sotoy gitu kan. Kalau sotoy kadang kan maksain gitu. Tapi nggak banyak hard skill-nya ya, maksudnya kalau gue boleh simpulin ya. Sebetulnya it's all about curiosity, it's all about kayak ya being open minded aja ke hal-hal yang lu temuin. Ya mau hard skill maupun soft skill gitu, tapi mungkin in this case karena it's very very field centric, mungkin banyakkan soft skill-nya kali. Interesting. Betul, interesting. Dan ya kan gue nggak punya background properti, tapi di bawah gue orang-orang yang ahli properti banyak gitu. Betul. Tapi taste properti gue tinggi lah gitu, kurang lebih gitu. Misalnya teman-teman, mohon maaf nih gitu kan, kita lihat gitu, aduh Pak, bisa nggak lu begini gitu kan? Nah, kadang kita challenge itu kan dari kita ya. Mereka mikir bisa, nggak bisa gitu kan? Kenapa? Jadi harus dijelasin gitu kenapa kayak gini. Karena kalau sebatas desain biasa ya nggak laku kan, akhirnya tuh kan nggak bisa kan, bingung gitu. Jadi kita harus memberikan ya best. Akhirnya kalau gua itu rasionalnya market gimana. Dulu tuh jeleknya gini Jo, kita dulu bukan jelek ya, kita ATM amati tiru modifikasi. Ini mohon maaf ya, jadi kalau ada proyek Ciputra kita lihat apa yang bisa dimodifikasi. Ini kan Ciputra masih laku nih kan. Betul. Kita lihat inspirasi lah gitu. Tapi jangan copy paste. Coba apa yang bisa berbeda dari Ciputra tadi. Tim itu saya challenge begitu. Tim arsitek begini Pak. Kan mereka kayak ngerasa apa ya? Inferior mungkin. Wah ini kan gede. Tapi kita kalau mau ya tadi visi kan seorang pemimpin, kita masa nggak bisa gitu kan? Coba bisa. Kita lihat tiru modif, tapi yang nggak wah kan kalau mereka jual udah MM-an. Kita kan waktu itu awal masih ratusan juta. Betul. Jual properti itu kita 200, 300 awal-awal bro. Di Citayam. Sekarang ya udah jualan juga. Beda juga kan. Kalau udah jualan MM kan beda tuh intinya kan. Confident untuk konsumen tuh gitu. Jadi ya kalau teman-teman saya rasa ya cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Terus open terhadap ilmu, terhadap orang. Ya itu mungkin dalam perjalanan karir dan bisnis teman-teman ya nggak harus bisnis ya, karir dan apapun itu ya jadi modal.
how sexy, bukan how sexy, tapi how apa ya, seberapa menarik sih sekarang properti as an asset class menurut lu? Kalau di compare sama mungkin ya, I mean the ordinary asset class ya, sekarang kan interest rate naik, berarti kan ya the likes of bonds naik juga gitu. Tapi ada mungkin kalau buat Gen Z, crypto, NFT gitu kan, itu juga another asset class yang baru ya, gitu. Seberapa menarik dan seberapa penting sih? Oke, jadi sejujurnya nih, gue tuh orang yang kalau udah investment takutan bro. Jadi kadang gue mikir, jadi gini, ini sejarah properti gue kenapa makin tajam gitu. Jadi dulu gue pernah rugi ratusan juta, hampir semiliar bro. Bener. Belum nikah ya kan waktu itu kan, masih muda, mental gitu kan, ditipu bro. Jadi waktu itu ditipu kontraktor, septic tanknya di rumah contoh bagus, tiba-tiba di rumah kedua, gue kan nggak ngerti, nggak ada bro, nggak nyambung. Bangunan miring, gue nggak ngerti kan, gue minta waktu itu audit sama temen. Set, wah apa ini gini, berapa kerugian? 600 bro. Shock bro. Belum lepas di situ kan, habis jatuh timah tangga, tiba-tiba ada utang material yang belum kebayar. Material datang ke proyek, ini orang kabur. Gue mikir lagi itu kan, gimana caranya? Duit dari mana waktu itu kan? Kita deg-degan tuh, megang duit orang ya kan, kita diamanahin kan. Waktu itu gue inget banget tuh, jual harga rumah 260-270. Sisa unit itu sekitar 7-8 unit. Dua sisi gue bilang, kalau gue naikin 100 juta untuk kerugian, kena nggak nih? Gue naikin bro, karena gue udah deg-degan, gimana gue balikin duit orang, karena udah komitmen kan segini di awal. Gue naikin 100 juta, dan alhamdulillah sold out. Masalah tuntas lagi. Dari situ gue mikir, gue makin yakin industri yang luar biasa gitu. Maksud gue akhirnya pada suatu titik ini gue rebound, dan waktu itu jatuhnya sejatuh-jatuhnya. Jadi udah hati-hati banget sekarang gitu. Jadi ya dari situ kita lihat, wah ada kolateralnya. Orang Indonesia tuh sebenarnya ini loh, takutan juga. Maksudnya kayak dia harus pegang. Coba deh kalau minjem duit, ada apa yang gue pegang dari lu gitu. Omongan lu itu kan, lu siapa gitu kan? Kalau dia minjemin duit ya, tapi kalau invest kayaknya banyak yang suka taruhan deh mental itu. Nggak tahu ya, menurut pengamatan gue kan, kayak jumlahnya crypto investor sama investor saham atau reksadana banyakan kripto pak, gara-gara mereka suka taruhan. Ya akhirnya kan ya udah high risk high return aja. Jadi kalau misalkan ya siap, ya itu mental siap, uang jadi nol ya siap. Tapi kan gue kagak siap. Bukan kalau megang duit orang, kalau duit sendiri oke lah. Ya kan? Tapi kalau duit orang itu nol, bro. Sorry nih. Mostly ya investor gue itu orang tua bro. Betul. Jadi kadang gue kalau ngelihat orang tua nih, Pak shock nggak nih Pak? Untung 100% tapi rugi nol, nangis bro. Gantung ya. Iya benar. Bagi mereka safety mas. Betul. Akhirnya gue mikir safety mas. Oke. Harus ada aset, nilainya ketakar. Kalau ada apa-apa gue bisa jual harga par. Simple kan? Gitu. Itu terjadi waktu pandemi. Properti yang gue jual 2,3 miliar. Di apa istilahnya di prospektus gue harus jual 1,9. Gue izin dulu sama investor kan, Pak, mohon maaf nih, prospektus awal tidak sesuai, tapi ini ada yang nawar 1,9. Sebelumnya ada yang nawar gila juga loh, lebih 1,3 miliar. Lah ini mah bukannya impas aja enggak gitu kan, karena modalnya itu 1,8, untung 100 lah. Ngomong dulu sama investor, gimana bos, kita jual apa enggak? Dah jual aja, nanti duitnya bisa diputarin lagi. Oh siap, akhirnya harus ada ini dulu kan, dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan prospektus awal. Oke. Nah segitunya aja kita masih bisa memitigasi, ya kan? Ya kerugian atau nanti nilai aset yang ditawar, kita masih bisa memitigasi gitu. Ketika ada yang beli kan gitu. Akhirnya produk kita ya, akhirnya fokus aja produk bagus, harganya affordable gitu kan, investornya juga tenang gitu kan, ya dagdug ya kan, gitu sih. Pos-pos nih sih mereka. Akhirnya gue nggak bilang, ini properti yang terbaik, enggak. Diversifikasi aja. Silakan main kripto gitu, silakan main saham. Ya minimal dari 100%, 10% lah masuk ke properti kan gitu. Ini jadi promosi gitu maksudnya ya. Reksadana gitu kan. Jadi kan akhirnya pilihan tadi mentality kan. Kalau misalkan mentalitinya kayak bet gitu kan ya. Benar. Ya kan udah deg-degan ya. Orang tua digituin bro, coba deh. Gue yakin bro. Nggak mungkin bisa bro. Dagdug. Duitnya banyak. Tapi kalau lu tanya, nggak mau mereka. Yang tenang. Pak belum laku pak, oh siap. Jadi, Pak belum laku, nanti udah laku kan dia ngerti. Oh bagi hasil gue sedikit gitu. Jadi akhirnya gue bertindak atas ya kan stakeholder ini harus gini. Kalau ini treatmentnya gini. Kalau investornya lu kan gitu, bro ini ada di tanah gitu, tapi sengketa lu mau nggak kan? Mikir juga kan. Pasti. Satu sisi dia akan kehilangan nol, tapi bakal gede gitu. Nah gitu. Jadi kadang-kadang udah hal-hal kayak gitu kita beli sesuatu tuh, hati-hati. Gitu. Hati-hati banget. Jadi. And pertanyaannya udah habis, tapi mungkin ada last words buat para audience dari Bang Liga.
Pesan-kesan Masukan. atau mungkin kayak sedikit Hmm, insights lah untuk ya, rangkum experience-nya lu dan juga challenges di industri ini dan oke. kenapa it's still Oke. significant Ya, sekarang gitu dan ya. penting buat mereka ketahui. Ya jadi ya saya sih kalau teman-teman yang ya ini baru-baru dan mau belajar properti ya saya saranin ya ayo masuk karena ini gede banget gitu. Gap di industri itu gede dan ya teman-teman tadi mentalnya harus siap karena di industri ini tadi belajar semua ya. Iya, Dan yang saya lihat ketika teman-teman masuk industri ini iya, harus ada mentor sebetulnya gitu. iya, Jadi kadang kalau orang yang datang gitu saya welcome sih gitu karena tapi tadi mental tuh ya harus siap gitu misalnya oh ini belajar sales atau belajar keuangan, belajar konstruksi nah itu harus dipelajari semua walaupun nggak harus expert gitu. Nah baru nanti masuk ke industri properti mau di bidang mana dulu gitu. Dulu kan kita masuk ke properti kan dari investment dulu. iya, Sebelum kita bikin operator, sebelum kita bikin kenapa bikin operator itu alasannya banyak tuh. Karena ngamanin ini, ngamanin itu gitu iya, kan. Bukan ujung-ujung kita bikin semua gitu. Nah dari situ sih kan nanti teman-teman akan kelihatan oh gue passionnya di jualan nih atau gue passionnya di investment, gue passionnya di konstruksi gitu. Nah, itu akhirnya kalau menurut gua sih ini industri gede dan harus ngerti ilmunya. dan signifikan ya sebenarnya karena itu kan sebenarnya kebutuhan pokok. Yes, Cuman kalau kita lihat angkanya mungkin house affordability di gede Indonesia, banget. terutama kalau di Jakarta gitu ya, kayaknya Gede, gapnya makin lama makin gede ya. makin gede. Jadi sebenarnya perlu ada inovasi yang nge-bridge gap itu dan ya Wajib. thankfully ya properti jadi salah satu player lah di sana Ya, lah ya. ya. Oke. So sekian conversation kita sama Kalingga hari ini di Patokan podcast alumni tentang kompetensi karir dan pekerjaan. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih Siap. buat Kalingga juga waktunya. Kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.